Baik, berjumpa kembali dengan saya Nida Kasadi dalam mata kuliah film dan animasi 1, yang pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang menggunakan dan menambahkan plugins ya. Plugins ini adalah efek juga di dalam After Effects ya, yang disediakan oleh pihak ketiga. Jadi selain dari Adobe. Jadi kalau kemarin kita sudah mencoba untuk membahas tentang penambahan efek dan preset di dalam suatu project efek movie ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan plugins. Nah, karena plugin di sini disediakan oleh pihak ketiga, maka harus diinstalasi terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya ya. Nah, plugin di dalam pihak ketiga atau yang disediakan oleh pihak ketiga di sini malah menjadi tumpuan ya. Istilahnya di arep-arep ya. Dia ditunggu-tunggu perkembangannya oleh desainer, khususnya desainer video ya. Karena memang cukup menarik ya. Plugin-pluginsnya ini cukup menarik. Nah, banyak sekali plugins ya yang disediakan. Nanti di sini saya hanya mencobakan beberapa saja dari Red Giant. Jadi Red Giant ini salah satu vendor yang memang khusus untuk menyediakan plugins ya. Di antaranya ada Shine, ada Starglow, ada Particular, kemudian ada Tau, ya, ada Universe, kemudian ada macam-macam, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi kalau mau dipunyai semua, itu totalnya ada sekitar 2,8 giga. Itu untuk versi yang lama ya, versi 1.2 ya, atau versi 12. Kalau versi 16 atau 17 nggak tahu lagi ya. Ini karena kenapa saya pakai versi 12? Dikarenakan PC yang saya gunakan itu menggunakan software yang bisa untuk versi 12 ya, dari Red Giant Trapcode-nya atau Red Giant Suite-nya ya, Red Giant Suite-nya. Sehingga saya pakai itu ya. Nah, ini untuk beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan plugins ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk contohnya menggunakan plugin dan pengaturannya cukup mudah ya. Jadi tidak After Effects mungkin bisa cuma lama ya. Dengan plugin menjadi lebih cepat dan hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi nanti saya akan contohkan bagaimana cara menginstalasi, kemudian nanti saya cobakan untuk yang Starglow, Shine, mungkin sama Trapcode Mir ya. Trapcode semua ya, tidak ada yang lainnya. Nah, yang lainnya bisa dicoba dieksplorasi sendiri untuk penggunaan atau contoh-contohnya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Jangan lupa presensi supaya kehadiran Anda tercatat. Ya, saya sudah mengingatkan. Jadi kalau Anda lupa, ya itu sudah menjadi masalah Anda. Oke, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dicoba, sehingga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat. Selamat mengikuti. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu produk-produk dari Red Giant itu apa saja. Ya. Nah, di dalam Red Giant di sini ada produk-produk Trapcode ya. Tadi seperti yang saya sebutkan Trapcode. Ada Trapcode, ada Magic Bullet, kemudian ada Universe, VFX, dan Plural Eyes ya. Trapcode di sini ada Particular ya, POM, kemudian Mir, ya, kemudian Suncast, Starglow, Taolux, dan lain sebagainya. Magic Bullet juga sama, kemudian Universe juga ada banyak, efek VFX juga ada banyak ya, dan Plural Eyes juga ada banyak ya. Nah, di dalam Red Giant itu sendiri, ini untuk contohnya ya. Jadi Red Giant itu apa sih kok produknya, bagaimana sih? Nah, di sini ada ya sebenarnya. Jadi di sini ada hal-hal yang baru dari beberapa plugins ya. Ada Trapcode Particular itu yang baru apa, VFX Real Lens Flare ini yang baru apa dan lain sebagainya. Kemudian ini juga untuk produk Trapcode ya. Trapcode di sini ada Particular, Pomir, kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya. Contoh video yang menggunakan beberapa efek tersebut ya. Kemudian di sini juga ada Magic Bullet. Ya, ini untuk contohnya penggunaan Magic Bullet. Kemudian ini Universe, ya contohnya penggunaan Universe dan lain sebagainya lah ya.
Nah, terus kalau pengen punya ini gimana? Nah, Anda bisa membeli dengan membeli dari Red Giant-nya ya. Jadi ada Red Giant komplit. Nah, ini produk Red Giant komplit itu yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi di sini ada annual tahunan ya. Tahunan di situ per bulannya adalah 57,40 euro. Sekarang 1 euronya ada 15.000 ya. Berarti dikalikan aja per bulannya. Kemudian kalau monthly ini berarti per bulan ya. Bulanan itu untuk Red Giant komplit 89,79 euro per bulan ya. Nah, ini Anda bisa menggunakan sepuas-puasnya dalam waktu 1 bulan. Ya, kalau Anda sebagai seorang desainer video ya, yang komersil, yang memang untuk produk komersial ya, produk komersial itu sebaiknya memang menggunakan ini untuk mempermudah. Kalau Anda melihat di dalam contoh-contohnya tadi, itu sangat-sangat menarik ya. Ini dari Red Giant ya. Nah, itu untuk contoh dan bagaimana ketika pengen punya ya. Kemudian sekarang kita coba untuk yang After Effects-nya. Baik di dalam pengaturannya di sini nanti untuk After Effects ya. Ini saya belum punya efek trapcode ya. Jadi masih ada tag time transition utility ya. Belum ada trapcode-nya. Nah, kemudian kalau pengen punya trapcode-nya gimana? Nah, kalau pengen punya trapcode ini nanti bisa diinstalasi secara offline ya atau standalone di dalam PC-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing sesuai dengan serial number yang sudah diberikan ataupun license key yang sudah ditentukan ya. Ini. Nah, ini ada beberapa contoh dari trapcode-nya ya. Ini ada trapcode sheet 12,19 setup. Kalau misalkan di sini dokumentasinya pengen dilihat secara lebih detail, ini ada masing-masingnya ya, ini dari produk trapcode ya. Untuk yang violet ataupun yang lainnya juga ada ya. Kalau pengen punya semua itu sekitar hampir 400-an dolar ya. 400-an dolar untuk yang monthly. Kalau untuk yang annual itu sekitar hampir 300-an 200-an dolar ya per bulan ya. Nah, di sini kalau semuanya ya. Nah, di sini bisa Anda lihat total filenya dulu ya. Total filenya dulu untuk ini itu ada sekitar seratusan. Ini termasuk ini ya, termasuk dokumentasi itu ada sekitar seratusan mega ya. Tapi untuk trapcode-nya sendiri itu 72 mega, jadi cukup kecil. Ini bisa menginstalasi semua produk Red Giant dari trapcode ya, atau yang berupa trapcode. Nah, di sini nanti tinggal di double klik untuk pengaturannya. Maaf, nanti untuk yang serial number-nya saya tunjukkan ya. Saya blur. Jadi ini hanya menunjukkan saja bagaimana proses menginstalasinya. Untuk proses menginstalasi cukup mudah ya, cukup mudah, tidak begitu rumit ya, tidak begitu rumit karena Red Giant ini sudah menentukan sendiri foldernya secara otomatis. Jadi di sini ada welcome to Trapcode Sheet Setup Wizard ya. Tinggal di-next aja ya. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk menentukan apa yang mau diinstalasi. Ya, kalau punya apa namanya? Serial number ini bisa diinstalasi semua, cuma instalasinya itu satu persatu karena di sini serial number-nya itu adalah serial number satu produk ya, satu produk. Jadi tripod mirror sendiri, horizon sendiri ya, kemudian sound case sendiri, look sendiri dan lain sebagainya ya, gitu. Nah, kalau sudah misalkan di sini saya mau menginstalasi tripod mirror, maka nanti tinggal dibuka aja ya. Serial number-nya dibuka saja, dimasukkan, kemudian tinggal di next ya. Oke. Nah, setelah dimasukkan serial number-nya ya, kemudian nanti tinggal di next ya. Jadi tinggal di next saja untuk serial number-nya. Nah, kalau sudah ada ucapan terima kasih ya, thanks for processing tripod mirror. Ya, all trial limitation for tripod mirror have been removed. Nah, oke. Agree ya, accept ya, accept the agreement ya, accept the agreement. Kemudian ini kalau mau dibaca, kalau saya biasanya enggak ya. Next.
Nah, kalau sudah kita tentukan untuk After Effects berapa ini. Jadi untuk yang versi 12 itu sampai dengan CC 15 ya. CC 15, CC 16, 17, 18, 19, 20, 21 ada sendiri ya. Itu kalau nggak salah seri 16, 17 ya. 15, 16, 17 itu untuk yang di atas di 2015. Ya, mulai dari CS5 sampai dengan ini itu sendiri versi 12. Kalau 11 itu berarti 11 ini masih seperti ini ya, cuma ada beberapa yang nggak masuk ya, sepertinya itu. Nah, karena saya pakainya CS6, maka di sini saya pilih Adobe After Effects CS6 and Premiere Pro CS6 ya. Kemudian kalau sudah next, yang berikutnya tinggal diinstal, tunggu sampai selesai ya. Nah, ini untuk proses instalasinya ya. Nah, sudah ya. Jadi ini tinggal di nonaktifkan saja kalau pengen dinaktifkan, kalau sudah ini tinggal di close ya. Ini penawaran Universe ya. Kemudian kalau sudah diklik finish, maka trapcode-nya sudah terinstalasi. Nah, di sini sebelum kita membuka After Effects, kalau kita pengen menggunakan plugin itu sebaiknya After Effects dibuka setelah diinstal ya, supaya terbaca. Kalau tidak nanti tidak akan terbaca. Nah, ini untuk proses instalasinya ya. Untuk proses instalasi di dalam produk Trapcode Suite ya. Baik, itu tadi adalah contoh dari penggunaan Trapcode Mir tanpa Starglow, tanpa Shine ya. Jadi murni dari Trapcode Mir yang ditambahkan dengan efek glow bawaan dari After Effects ya. Nah, bisa membuat seperti itu ya. Jadi cukup menarik sih. Penggunaannya banyak macam-macamnya. Jadi Trapcode Mir itu biasanya digunakan untuk membuat landscape ya, landscape misalkan kayak gunung-gunung atau perbukitan atau ada sungainya dan lain sebagainya ya. Nah, itu kebanyakan untuk landscape di dalam Trapcode Mir, selain untuk bisa untuk seperti tadi ya dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari penggunaan dari Trapcode Mir di dalam After Effects ya. Baik, yang berikutnya setelah saya instalasi, nanti di sini akan ada folder Trapcode ya. Ada folder Trapcode yang bisa digunakan ya. Di sini disable karena After Effects itu selalu menentukan atau komposisi, harus membuat komposisi. Kemudian seperti yang sudah saya contohkan beberapa waktu lalu, di sini saya selalu pakai 720 supaya nggak terlalu berat ya. Jadi 25 frame saja, juga nggak terlalu berat, nggak usah panjang-panjang, misalkan 10 second saja ya. Oke. Nah, ini sudah jadi satu dokumen ya di dalam After Effects-nya. Kemudian nanti di dalam dokumennya ini mau saya tambahkan Starglow misalkan ya untuk yang pertama. Nah, di sini apakah Starglow sudah ada, ya harus kita buat dulu. New, kemudian tag aja ya, tag misalkan tag grafik. Oke, di sini saya atur center ya. Ya, fontnya saya ganti, saya buset aja lah. Kemudian tebalnya mana ya? Oh, ini reguler nih ya. Sorry. Tebal, nah tetap warna putih ya misalkan, karena nanti Starglow-nya kita lihat apakah ada bisa macam-macam warna atau enggak ya. Nah, kalau sudah, ini misalkan mau saya berikan efek Starglow ya. Nah, untuk memberikan efek Starglow di sini nanti kita tinggal buka aja efek Trapcode. Nah, di sini sudah saya instalasi 3 ya, Mir, Shine, dan Starglow. Jadi Starglow tinggal diklik.
Ini diblokir oleh firewall ya, di oke saja. Jadi yellow aja nggak apa-apa. Nah ini sudah jadi. Ya ini contoh Starglow yang pertama ya. Kalau buat seperti ini bisa dengan Photoshop, dengan Premiere, dengan After Effects bisa. Cuma nanti di dalam pengaturannya di situ butuh waktu ya. Nah kalau dengan ini nggak langsung jadi, mau diganti kita tinggal atur dari preset ya, current setting. Misalkan mau white saja atau red, nah ya murni red, murni green, murni blue ya, atau mungkin white stars ya, bentuk bintang tapi warna putih ya. Kemudian di sini ada white egg itu berarti hilang ya. Nah, kemudian ada white H berarti H ya. Nah, ini horizontal ya. Kemudian white V itu vertikal ya. Nih ya. Kemudian ada juga star prisma. Nah, ini ya. Ini lumayan nih ya. Tinggal klik aja udah jadi, nggak usah ngatur, nggak usah gini yang bingung ngatur warna, bingung ngatur ininya. Ya. Kemudian di sini nanti ada juga yang Wamstar. Nah, ini ya. Kepanjangan. Nah, ini tinggal kita atur dari lengnya ya. Lengnya tinggal kita kurangi aja. Butuhnya berapa? Nah, ini tinggal digeser-geser udah jadi ya. Udah. Boost light mau dibuat terang banget, terlalu terang ya. Nah, ini tinggal diatur dari penentuannya. Udah jadi ini ya. Nah, ini kalau kita pengen menggunakan Starglow. Kemudian ada individual lens. Individual lens di sini ini berarti untuk menentukan secara individual ya, vertikalnya, up-nya ya, up-nya itu yang ke atasnya. Ke atasnya pendek aja lah. Ya dikurangi ya, dikurangi. Nah, ini nanti pendek atasnya. Yang bawah panjang, berarti down-nya tambah ya. Left-nya nggak usah, 0. Right-nya juga 0 ya, misalkan. Ya sudah, nggak ada ya. Lainnya 0 semua lah. Ya, misalkan. Nah, ini tinggal diatur aja. 0, 0, ya boleh. Ya, down 0, down 0. Nah, cuma up sama down aja. Kalau mau ditambah, ditambah. Ya. Down right, ya. Nah, ini bagaimana ya sapuannya, ya, sapuan down right-nya seperti apa ya. Kemudian down left-nya seperti apa ya. Nah, ini bisa diatur. Ini untuk pengaturannya. Nah, terus warnanya di mana? Warnanya bisa kita atur dari ini, individual color map ya, color map A. Nah, color map A ini untuk warna A, color map B untuk warna B ya. Nah, color map A dan B itu di mana? Di individual color ya. Nah, jadi up-nya ini pakai color A ya. Up, down, left, right pakai color A ya. Kemudian yang up left, up right, down left, down right pakai color B. Ya. Kalau mau diganti bisa ya. Tinggal kita atur dari ini color map B. Cuma yang bisa cuma colornya saja, lainnya enggak ya. Nah ini misalkan kita mau buat yang dipsi. Nah ya ada dipsi nggak ada lala ya, apalagi pop. Nah ini ya. Kemudian elektrik. Nah, ya. Nah ini tinggal kita tentukan aja kalau misalkan mau pakai yang sudah disediakan. Ya, kalau mau diatur sendiri ya diatur sendiri. Ini ganti oranye aja lah, bagus nggak? Misalkan ya silahkan. Ya, nah ini hasil dari pengaturan Starglow. Ya. Nah itu untuk penentuan dari sampai push bergetok ono cahayanya ya, agak-agak flare gimana gitu ya, misalkan. Nah ini bisa diatur. Opacity, nah opacity dari yang asli ya, source tag-nya, opacity Starglow ini Starglow-nya ya. Kemudian ada shimmer ya, shimmer di sini untuk menentukan amount-nya ya. Amount itu banyaknya ya. Kemudian detail, kemudian fase ya, fasenya. Ya. Kemudian ada juga use loop pengulangan ya. Detail di sini bisa kita lihat ya.
ada pengaturan-pengaturan tambahan ya di dalam penentuannya, kemudian fase juga sama. Kita geser. Nah, ini nanti bisa terlihat ya pergeserannya ya. Jadi yang dianimasikan, seandainya saja ingin dianimasikan banyak. Banyak di sini yang bisa dianimasikan itu banyak. Jadi salah satu contohnya adalah di dalam nih ya, individual lens. Ya, jadi individual lens ini kan ada apa namanya tuh toggle animation-nya ya. Jadi semula dinolkan dulu semua. Jadi diklik aja semua. Ya. Diklik semua, kemudian ya kita geser, ini dinolkan semua ya. 0, 0 ya. Ini juga 0. Ya. Ya. Itu ada yang ini ya, 0. Dah ya. Nah, kalau sudah diatur semua nolnya ya, kemudian ini juga sama ini strength ya, strict length-nya ini juga bisa kita animasikan. Kalau sudah kita tempatkan di berapa detik nih mau dimunculkan ya, 1 detik, 1, 2, 1, 2, nah ini muncul. Nah, sudah, ini tinggal dinaikkan aja. Ya, kalau pengen cepat langsung reset, thread, dah. Nanti di sini sampai dengan 2 detik dia akan muncul. Nah, ya. Nah, ini kalau pengen dianimasikan ya. Opacity-nya juga sama ya, opacity start glow-nya diturunkan ya. Nah, gitu. Dari awalnya tidak sorry. Nah, ini ya, dari awalnya 0, nanti di sini berubah menjadi masih tetap 0 ya. Kalau pengen diubah ini tinggal dinaikkan dikit, turunkan lagi, ini pasti ada keyframe-nya sudah ya. Kemudian di sini juga sama, ini tinggal dinaikkan jadi 100 ya, atau mungkin segini aja lah ya. Nah, itu bisa diatur seperti itu ya. Nah, ini nggak kelihatan baru muncul ya. Nah, ini kalau kita pengen menggunakan Starglow ya. Kalau mau dibuat berkedip ya berarti keyframe-nya banyak ya. Ini kan udah muncul nih. Nah, ini nanti di sini kasih keyframe lagi ya, individual lens. Ya, dinolkan lagi semua ya. Ini aturnya gini. Ya. Dah. 0 ya. Nah. Ya, itu. Jadi muncul terus hilang ya. Muncul lagi ya. Hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Nah, itu bisa ya. Tinggal diatur aja nilai-nilainya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan Starglow. Ya. Kalau mau dihilangkan sama dengan efek, ini tinggal dihapus. Untuk menambahkan Starglow tidak harus dari menu efek, dari sini juga bisa ya. Selama ini masih aktif di panel efek kontrol, diklik kanan, kemudian pilih trap code, mirror bisa. Ya, Starglow bisa. Ya, nah itu untuk Starglow. Nah, kemudian yang berikutnya ada trapcode sign. Ya, trapcode sign di sini sesuai namanya ya. Itu untuk memberikan efek sign ya. Kilauan cahaya ya. Gampangannya gitulah ya. Nah, seperti ini. Ya. Push light sama dengan dalam trapcode Starglow tadi ya, ini untuk mengatur push light-nya ya seberapa besar. Ya. Kemudian opacity sign-nya seberapa besar ya. Nah, ini 4 aja lah. Ya. Kemudian length. Nah, ini panjangnya ya. Nah, semakin pendek nanti push light-nya semakin jelas. Jadi nggak harus panjang ya. Pendek aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau panjang boleh.
ya, itu. Colorize pewarnaan bisa diatur ya, kalau mau pakai preset ya, magic ya, magic itu ungu, nah, baru tahu. Rainbow, nah pelangi warna-warni atau fire. Nah ini di dalam pengaturannya. Ya. Kemudian kalau sudah di dalam penentuannya di sini, nanti kita bisa menentukan juga animasi ya dari source point. Jadi source point ini untuk menentukan titik ini ya. Nah ini. Ya, standarnya terletak di tengah. Jadi kalau di bawah ya. Kalau ray length-nya itu apa? Ya ray length ya. Ray length-nya di sini naik ke atas berarti titiknya di bawah. Kalau ray length-nya ke sana berarti titiknya di sini. Nah ini tinggal lihat aja di tengah-tengah misalkan boleh. Ya, awalnya 0 dulu. Ya, itu. Shimmer sama seperti tadi ya, mount, detail ya, kemudian fasenya ya, ini. Itu di dalam pengaturannya ya. Ini tinggal ditentukan. Transfer modenya apa? Ya, apakah none ataukah add? Nah, add ini berarti tulisannya masih kelihatan. Blending ya, ini blending. Sama dengan blending. Ya, transfer mode ini sama dengan blending. Kalau none berarti tulisannya langsung dijadikan efek. Tapi kalau misalkan ada transfer modenya, multiply, nah seperti ini ya. Gitu. Nah kalau saya geser nanti kelihatan. Nah, tulisannya masih kelihatan ya. Nah, ya. Oh, kepanjangan. Pandai aja lah. Ya, opacity-nya tipis aja lah. Penting ketok. Ya, nah, ini sudah bisa jadi. Oh, kalau gitu tulisannya jangan putih, ya, double klik. Nah, ada terblok ganti warna apa misalnya? Apa ya? Ini pojok lah ya, gitu aja lah. Yang jauh dari warna api ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, klik aja di sini. Ya. Nah, nah ini kalau kita mau mengatur penentuan dari sign. Ya. Ya. Nah itu ternyata nggak kelihatan ya, nah biru nggak kelihatan. Karena apa? Multiply. Tapi kalau add, ya tetap kelihatan ya. Nah, ini konsepnya sama dengan yang ada di dalam Photoshop. Ya, add itu gimana, multiply itu gimana, kemudian wah kok nggak cetok gini misalkan, ya udah kalau nggak pengen cetok, kalau pengen jelas ya ini bisa di duplicate ya. Diklik aja, diklik di luar, kemudian klik tag-nya Ctrl D ya, udah duplicate. Kemudian yang bawah ini khusus untuk relance, berarti ini none. Ini juga none ya, sama ya. Kemudian yang atas ini untuk sign-nya ya, sign-nya dihapus. Dah jadi. Klik, nah di sini nanti ada sign ya. Nah, sorry. Ya, sign, nah ini ya. Oh, kalau begini relance-nya kurang tinggi, ya ditinggikan ya. Kurang, slide-nya kurang. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Oh, ganti lagi aja ke warna terang lah. Ternyata warna gelap nggak bagus. Untuk sign ya, ganti lagi nggak apa-apa. Belum diklik. Nah, ini. Kalau pengen melihat ada panel-panel pengaturannya di sini ya, panel-panelnya ini tetap bisa kelihatan. Ini diklik dulu misalnya. Kalau nggak diklik nggak ada ini. Ya, berarti ngaturnya ini ya. Nah itu sign-nya diklik dulu. Kalau sudah nanti dari sign-nya ini tinggal diatur. Titik awalnya di sini, opacity-nya 0 ya. Kasih keyframe.
sign opacity, source point, ya, silent, use light, ya, 0, 0, udah, ya, sampai sini masih sama, berarti ini tinggal digeser-geser aja dikit ya, geser kembalikan lagi ya, ini juga sama, geser kembalikan lagi, ini pasti akan muncul keyframe ya. Pokoknya setiap ada perubahan ini nanti akan muncul. Nah baru sampai sini nanti langsung muncul iya gitu ya. Nah ini tinggal diatur opacity 100, slide-nya tadi berapa, 11 saja ya, kemudian ini tadi 4, nah ini digeser tambah sini ya. Nah sampai terakhir nih, kasih kesempatan pemirsa membaca selama berapa detik, terserah ya, ini panjangkan 10 ya. Membaca selama 4 detik berarti di posisi 6 ini sudah selesai harusnya ya. Berarti tinggal digeser ya, itu kemudian nanti di sini kasih keyframe ya, ini sudah ada keyframe nya tapi yang lain belum ya. Ini tinggal lipat lagi, kemudian ini 10, 40, 11 ya, 0, 100 ya. Ini. Nah kalau sudah di sini harus sudah hilang ya. Ya sudah dihilangkan, ini tinggal dinolkan dulu. Nah sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, bisa nggak buat kayak gini dengan After Effects? Bisa ya, tapi lama. Nah itu di dalam pengaturan tripod sign ya. Udah jadi. Nah ini untuk efek tripod sign ya. Sedangkan efek mirror, nah, mirror di sini pakainya kosongan ya. Jadi kebanyakan mirror itu untuk objek yang sifatnya individual ya. Jadi nggak ada apa namanya itu tambahan ya, komposisi satu misalkan saya buat solid layer dengan warna putih ya, saya kasih nama layernya BG atau background, kemudian ukurannya sama ya, 72405, oke ya. Kemudian saya masukkan efek preset gitu, presetnya. Nah ini ya efek preset, saya masukkan RAM. Kenapa RAM? Karena RAM ini untuk gradasi ya. Efek RAM ini untuk gradasi. Jadi ngatur gradasinya dari titiknya ini untuk arah gradasi yang diinginkan ya. Warna gradasinya dari sini ya. Nah ini RAM ya. Kalau sudah berarti di sini nanti akan dibuat warnanya struktur warnanya ke bawah ya. Nah, ke bawah. Putih ke bawah vertikal ya, abu-abu sampai hitam. Kemudian supaya variatif saya berikan efek yang namanya colorama. Colorama ini tinggal di drag ini untuk membuat gradasi lebih kompleks ya. Colorama. Jadi di dalam colorama ini ada output cycle. Output cycle ini untuk menentukan warna yang diinginkan apa dalam gradasinya ya. Arah gradasinya ini tergantung dari RAM, dari teksturnya. Kalau teksturnya di sini atau tanpa RAM di sini, nanti untuk colorama ini jadinya polos. Gak ada acuan jalannya warna ya. Gitu. Kalau gradiennya mendatar, ya dia jadinya mendatar. Ya. Nah ini colorama. Ya. Nah ini saya ganti ke copper atau fire ya, terserah lah, nanti bisa dicoba. Copper ini kelihatannya kayak ada apa namanya itu shining-shiningnya ya. Ya. Nah ini bisa diatur. Ini yang sudah ada presetnya ya.
Nah, kalau sudah ini saya simpan dengan nama background, kemudian saya buat komposisi baru ya. Oke, kemudian di sini saya buat new layer solid warna putih juga. Kalau sudah tinggal pilih menu effect, trap code, mirror ya. Udah jadi trap code mirrornya ya. Nah, ngaturnya di sini ya. Geometri itu berarti bentuk ya. Geometri ini bentuknya gimana ini? Kerapatan vertisnya, titiknya ya, titiknya itu hanya 50 titik atau banyak 450 sudah bisa. Cuma kalau banyak ya berarti komputernya harus kuat ya dalam menjalankan. Kalau ini kuat tapi lama ya. Yang penting kuat, nggak hang ya, aman. Nah itu. Kemudian ada fraktal. Fraktal ini untuk bentuknya ya. Jadi amplitude, khususnya amplitude. Amplitude ini kalau saya buat 0, nanti dia akan berubah menjadi lurus. Ya. Jadi dia di fraktal, di cross kayaknya ya. Nah, itu bahasanya gampangannya gitu, di cross. Jadi kalau fraktal amplitudenya ini dinaikkan, dia semakin nggak beraturan, ya. Semakin besar, semakin nah crossnya banyak ini, ya. Nah terus kalau mau melihat dari berbagai sisi gimana? Ya, kalau mau melihat dari berbagai sisi kita bisa menggunakan layar kamera, ya. Layar kamera beberapa waktu yang lalu sudah ya. Nah, ini di sini ada simbol kamera ya. Ini untuk kamera multifungsi dalam artian ini untuk melihat tampak kayu, tampak atas. Aduh, bentar, tak ganti aja ya, biar nggak terlalu berat. Default aja 50, kalau mau default reset langsung nggak thread, udah default. Nah ini hasilnya kayak gini ya. Ini aslinya gini. Jadi kalau ini saya buat amplitudenya 0, ya, amplitudenya 0 ya, dia lurus ya. Nah ini tampak samping kiri kanan atas bawah ya, ini dengan kamera bisa ya. Nah band ini untuk melengkungkan ya. Nah melengkungkan secara vertikal ya dan secara horizontal ya. Y itu horizontal ya. Nah jadinya gini, nah, ini dilengkungkan ya, ini dilengkungkan, yang ini melengkung. Jadi melengkung gini sama melengkung gini ya. Nah, melengkung gini. Nah, ya. Ini minus, kalau positif ya dia akan melengkung ke arah yang sebaliknya ya. Nah ini di dalam pengaturan ya. Ya. Nah itu untuk penentuannya. Ya. Defaultnya 0 ya, 0 ya. Nah itu. Kemudian size X ini ya untuk ukuran mendatar ya. Kameranya ya. Nah, size X ini untuk ukuran mendatar. Size Y vertikal ya. Position X Y ya. Ini turunkan ya. Dimiringkan dengan layar kamera ya. Nah, kemudian diturunkan lagi dikit. Kemudian kasih amplitude ya. Nah, ya. Evolution. Nah, dia bergerak ya. Saya animasikan aja ini untuk evolution nanti biar kelihatan ya. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, bergerak ya. Cuma pelan bangetnya padahal 50 ini. Ya. Nah. Kemudian kerapatan, kerenggangan dan lain-lain ini diatur dari nah ini ya. Nah, ini evolution.
Ya, kerapatan, kerenggangan dan lain-lain ini diatur dari dia. Ini ya. Scale dan mute ya. Nah, ini. Skalanya nih kalau dikurangi nanti minus ini skalanya renggang. Ya, 0 ya, 0 skalanya renggang. Kecil skalanya juga renggang ya. Kemudian mute di sini kalau saya buat naik dia akan menjadi lebih kontras ya, menjadi lebih kontras. Pengen kontras banget, pengen kompleks banget ya dinaikkan ya. Selain kontras juga kompleks nih. Ya. Nah amplitude-nya ditambah, jadi lebih kompleks lagi. Ya. Nah ini untuk pengaturan pembuatannya ya. Ada fraktal, ada ya seperti amplitude X berarti untuk mengatur ini amplitude secara keseluruhan ya. Besar-besar semua, kecil-kecil semua. Kalau ini amplitude individual. Amplitude X itu berarti ya yang kiri kanan ya, amplitude kiri kanan. Nah, ini ya. Nah, mau dibuat sedikit apa banyak ya. Kemudian ini amplitude yang Y atas bawah ya. Ini ya, kemudian ini amplitude Z ya. Nah, itu frekuensi ya X, Y, Z ini individual, band individual ya. Nah, frekuensi band yang di band frekuensinya ya. Nah, ini kalau saya animasikan nanti jadinya menarik ya. Di sini sudah, kemudian di sini cuma ya itu lama, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Nih ya, udah jalankan ya. Nah, berevolusi dan F-bandnya berubah. Ya, itu. Nah nih ya. Nah itu kalau kita pengen membuat. Kemudian di sini nanti ada juga opacity dan juga pengaturan shading-shadingnya ya. Shading-shadingnya ini ada apa namanya ini? Normal effect ya. Normal efeknya misalkan saya buat 20%, dia nanti lebih tipis ya. Ini juga sama ini ya, lebih terang atau lebih tipis. Kemudian yang ada lainnya di dalam material di sini ada opacity. Ya, opacity ini untuk menurunkan kalau seandainya saja kita pengen lebih mengedepankan ini ya, garis-garisnya ini. Nah, warnanya itu bisa diubah ya kalau pengen diubah. Nah, ini. Ya, tuh. Ya. Kemudian kalau mau menggunakan background tadi bisa ya. Sekarang kita masuk ke project, komposisi satu masukkan ini. Ya, komposisi satu masukkan di invisible, kemudian white solid satu, ini mirrornya ya. Nah, ini mirrornya. Nah, white solid satu ini nanti tinggal diatur di dalam effect ya, mirror, kemudian tekstur. Nah, tekstur layernya ini tinggal ditentukan saja komposisi satu ya, komposisi satu. Warnanya dihilangin, dijadikan putih aja. Nanti yang dijadikan adalah warna komposisi ya. Nah, ini kalau saya tambahkan dengan diffuse ya, diffuse ini saya kurangi. Diffuse ini kan untuk membuat tidak mengkilap ya, tidak berkilau ya, diffuse. Nah, ini diffuse-nya kalau saya nolkan, kemudian apa lagi ya? Oh, ini. Fall off, oh enggak.
yang yang ini ya. Fillnya saya ganti front fill black wire ya. Nah, ini yang belakang itu nanti ada kerangka-kerangkanya ya. Kalau pengen dibuat seperti itu bisa. Lainnya saya buat lebih tebal 1,5. Nah ya, kemudian ini super add di on kan ya. Nah, kemudian saya tambahkan efek glow. Ini ya glow bawaan ya. Star glow juga bisa, cuma ya konsekuensinya lama. Nah ini ya, kemudian di dalam glow-nya itu sendiri saya ubah. Ini jadi radiusnya cukup pendek aja 60, cukup panjang ya 60 biar nggak terlalu jelas. Ini 2 poin ya. Nah, ya. Jalankan aja nanti dia akan berevolusi. Nah, nah ini mir ya. Kalau pengen buat animasi-animasi abstrak atau buat landscape ya, landscape pegunungan ya, itu pakai mir enak banget ya. Itu ya. Nah ini dari mir ya. Ini kalau kita pengen mengatur mirnya ya. Dianimasikan kameranya bisa ya, kamera kita animasikan ya. Jadi nanti di sini ada 2 yang bisa digunakan, ada transform point of interest sama ya position. Dah, gimana menganimasikannya pakai ini ya, pakai trackball, orbit kamera tools ya, tarik. Nah ini tampak atas ya. Nah, mau tampak gimana nih silahkan lah ya. Jauh, deket, ini dari jet ya. Ya. Ini di dalam pengaturan. Tadi yang trackballnya ini orbit ini untuk memutar ya, muter-muter. Nah, ya. Pertamanya lurus gini aja, nggak apa-apa ya. Kemudian nanti di sini ya, ini dia juga muter sesuai dengan yang kita inginkan, agak miring, ya, miringkan aja ya. Nah, kemudian nanti dibuat besar, dekat ya, dekat. Nah, bisa, cuma lama ya. Ya sabar. Nah, ini ya. Nah, kameranya dianimasikan, untuk mirnya juga dianimasikan. Layer mir ya, bukan mirnya, layer mir. Nah, itu untuk pengaturannya ya. Kalau tidak pakai glue tapi pakai star glue bisa, kalau pengen ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturannya ya. Kombirnya yang dihapus, glue-nya ya. Saya tambahkan tar glue aja lah, efek, repot, tar glue ya. Kemudian current setting ya, star prisma ya. Loh kok nggak bisa? Nah kalau nggak bisa ya berarti kurang pengaturan ya. Nah, di dalam penentuannya seperti itu. Nah ini sudah bisa nih ya, star glue-nya kelihatan ya. Nah itu di dalam penentuannya ya. Nah, star glue-nya kelihatan di sini. Kenapa nggak bisa? Karena ini sudah menggunakan ini tadi apa namanya, tekstur ya. Ini sudah menggunakan tekstur ya. Hanya beberapa bagian yang bisa diimplementasikan di dalam star glue ya.
Nah, ini white ya. Kemudian fire misalkan ya, bam star jadi kuning ya. Sorry. Ini prisma vertikal. Nah, itu di dalam pengaturan plugins di dalam After Effects ya. Nah, ini untuk penggunaan plugin bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di dalam Universitas Telkom untuk software yang digunakan adalah After Effects ya. Selain Corel Motion Studio 3D ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke dalam pengaturan efek. Jadi setelah kemarin buat 3D instan, ini buat efek secara instan ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam mata kuliah ini atau pada kesempatan kuliah online malam hari ini. Ya, terima kasih sudah mau bergabung ya untuk ikut menyaksikan pembahasan pada kesempatan malam hari ini ya. Nah, nanti bisa dicoba efeknya dari mana ya, coba cari-cari lah ya. Atau beli dari Red Giant gampang ya. Tinggal berlangganan dari Red Giant itu sudah punya pasti ya. Nah, itu untuk pengaturan penggunaan efek. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dicoba ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi, baik perkataan atau tingkah laku. Semoga kedepannya nanti kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang lebih baik ya. Baik, saya Andi Prakasa undur diri. Saya tulus minta maaf ya untuk beberapa hal yang mungkin kurang berkenan di Anda ya. Semoga Anda mau memaafkan.